Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pembuatan video yang bertemakan scaling untuk memenuhi tugas mata kuliah problema produksi lapangan migas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota tim kami yaitu saya sendiri, Safira Maura Aldira Ratasya, Brian Pamenasa Ginting, Aknal Satrio Wicaksono, Asmara Yeriko, dan Widiana Marsiana. Baik, untuk selanjutnya adalah tabel of contents yang akan kami bawakan pada presentasi tugas kali ini. Yang pertama yaitu apa itu scaling, yang akan menjelaskan mengenai definisi scaling tersendiri. Yang kedua yaitu penyebab terbentuknya scaling, faktor-faktor yang dapat mendukung terbentuknya scaling. Kemudian poin yang ketiga adalah tahapan pembentukan scaling. Dan yang poin keempat adalah scaling dapat terjadi di mana. Maksudnya adalah terjadinya scaling di surface maupun di subsurface. Kemudian yang terakhir adalah contoh kasus di lapangan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari scaling. Apa itu scaling? Scaling merupakan salah satu permasalahan yang terjadi karena adanya endapan yang terbentuk dari proses kristalisasi dan pengendapan mineral yang terkandung di dalam air formasi. Scaling tersendiri terbentuk dari adanya endapan senyawa-senyawa ion kimia tertentu, baik itu berupa kation seperti Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, dan Fe3+, atau maupun anion, yaitu Cl-, HCO3-, SO2-, dan CO2- yang terbawa oleh air formasi selama sumur berproduksi. Oke, sekarang kita lanjut ke penyebab terjadinya scaling. Nah, untuk penyebab terjadinya scaling ini terbentuk akibat adanya kristalisasi ion mineral yang larut dalam air yang disebabkan oleh adanya senyawa pembentuk endapan di dalam air yang melebihi kelarutannya pada keadaan setimbang. Jika menurut Suharto, scaling terjadi akibat adanya keadaan lewat jenuh. Nah, dalam keadaan tersebut, larutan jenuh molekul akan membentuk inti kristal yang akan terlarut kembali menjadi ukuran yang lebih kecil daripada ukuran partikel kritis. Nah, pada lapangan minyak ini, scaling itu merupakan masalah yang begitu serius dan dapat mengakibatkan terjadinya pengendapan, korosi, dan kerusakan pada alat-alat. Nah, masalah scaling ini biasa ditimbulkan oleh sistem injeksi air atau water injection. Untuk tahapan pembentukan scaling ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan nukelasi atau pembentukan inti, dan yang kedua, pertumbuhan inti, dan yang ketiga, tahap pengendapan. Untuk tahap pembentukan inti ini merupakan tahap di mana ion-ion yang terkandung di dalam air formasi membentuk kristal karena adanya supersaturasi. Nah, inti kristal tersebut tidak akan mengendap dalam proses aliran karena terbentuknya sangat halus. Setelah inti tersebut jadi nih, terus lanjut pada proses pertumbuhan dan dilanjutkan pada proses pengendapan. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah scaling ini dapat terjadi di mana ya. Jadi scaling sendiri ini dapat terjadi di surface maupun subsurface. Nah, contoh scaling yang terjadi pada surface ini biasa terjadi di pipeline maupun terjadi di peralatan produksi seperti wash tank. Untuk subsurface sendiri ini, scaling dapat terjadi pada rekahan formasi dan juga matriks batuan, pada tubing, pada downhole pump, dan juga di lubang sekitar perforasi. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh kasus Remedial of Salt Scale berlokasi pada United Energy, Pakistan pada sumur K1 dan T1. Salt scale ini terjadi karena ketidakprodukan ion terlarut terlampaui baik karena penguapan atau kelarutan. Biasanya mengendap pada tubing maupun zona perforasi sehingga menghalangi aliran dari reservoir ke hole. Untuk penyebabnya terjadi salt scale ini
ada beberapa faktor di antaranya. Yang pertama yaitu faktor utamanya di balik produksi aliran adalah penguapan air yang diproduksi karena tekanan reservoir yang rendah. Untuk yang kedua yaitu ekspansi gas saat masuk ke wilayah lubang. Yang ketiga yaitu perubahan termal yang tiba-tiba. Untuk akibatnya sendiri di sini yaitu penurunan produktivitas yang turun secara signifikan, yaitu yang kedua penyumbatan total pada sumur, dan yang ketiga yaitu berkurangnya porositas pada reservoir, yaitu dilakukannya water treatment secara teratur. Yang kedua yaitu penginjeksian salt inhibitor. Yang ketiga yaitu pembersihan salvage di coil tubing dengan menggunakan scrap. Yang keempat yaitu pigging salt inhibitor atau dissolve stick. Yang pertama, SDS ini menjaga garam tetap berada dalam larutan dengan aksi penghelat garam dan membantu mencegah penumpukan garam atau mengurangi kecenderungan pengendapan garam. Yang kedua yaitu agar efektif, SDS ini digunakan secara teratur 2 atau 3 kali dalam seminggu. Untuk yang ketiga yaitu pada sebagian besar sumur 1-2 batang per perawatan sudah cukup. Jumlah perawatan dapat ditingkatkan untuk situasi volume air yang besar. Untuk yang keempat yaitu stik larut garam biasanya akan larut dalam 20-80 menit tergantung pada suhu, kadar garam dan gerakan air relatif. Nah, selanjutnya sebagai contoh kasus remedial salt scale problem di Gaswell, untuk di lokasi United Energy Pakistan Limited pada sumur K1 dan T1 ini terjadi pengendapan garam di tubing pada kedalaman 4.200 sampai kedalaman 4.581 dengan ada metode meng-saltwater nitrogen 2%, amonium klorida NH4Cl pada record pada Juli 2012. Tapi beberapa minggu setelah itu terjadi pengendapan kembali, dan kemudian langkah yang diambil itu pembersihan menggunakan metode mekanis, menggunakan brush dan gouge cutter seperti gambar di samping untuk mengatasi penumpukan garam. Namun setelah dibersihkan, garam tersebut juga belum mampu mengatasi permasalahan dengan maksimal. Lalu pada akhirnya pada awal tahun 2013 dilakukan pemodelan wellbore hidrolik dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas aliran maksimum sumur. Permodelan ini berpotensi juga untuk mengalirkan gas sebesar 1,3 mmSCFD. Nah, itu juga dengan asumsi kalau misalnya zero skin dalam sistem kompresi. Terus jika terjadi penyumbatan di tubing sebesar 50% karena pengendapan scale tadi, maka laju produksi itu dapat menurun menjadi cuma 0,3 mSCFD. Terus dari pemodelan ini dilakukan pemotongan tail pada pipa pada kedalaman 4.879, dan setelah pembersihan kembali kemudian sumur bisa berproduksi dengan stabil. Selanjutnya pada kasus sumur yang kedua, sumur K1, pertama sekali ditemukan pada kedalaman 4.200. Kemudian karena scale yang ditemukan sudah mengeras, jadi itu di pembersihan tahap pertama itu tidak bisa dibersihkan secara langsung tuh. Jadi memerlukan pembersihan secara lanjut. Tapi sebelum itu tentunya diambil terlebih dahulu sampel dari scale, dan dari sampel tersebut diketahui bahwa scale yang terendap di kedalaman 4.200 itu merupakan garam atau NaCl dengan kelarutan 99% air tawar. Dan dengan mempertimbangkan kelarutan garam, maka pembersihan di ruang sumur dilakukan dengan cara memasukkan air yang sudah dicampurkan dengan KCl sebesar 2%
Kemudian dilakukan kembali stimulasi asam untuk tahap selanjutnya atau acid stimulation. Kemudian setelah dilakukan tahap tersebut, sumur kemudian berhasil memproduksikan kembali sebesar 4 mmscfd. Terus setelah kemudian ada pemantauan downhole-nya itu, terus dikonfirmasi bahwa adanya pengendapan kembali. Sayangnya setelah dilakukan pemantauan downhole, ternyata ada pengendapan kembali garam dalam kurun waktu 1 minggu, seperti pada tabel fill sample yang dibawa. Dengan kedalaman 8.762 feet, water solubility-nya 93,73% salt, dan acid solubility itu hanya 0,08% berupa karbonat dan impurities lainnya, dan insoluble materials itu sebesar 0,19% dan tidak terdapat sand. Dan setelah 2 bulan berproduksi, ternyata sumur itu ada pengendapan kembali, dan dilakukan lagi stimulasi pada Mei 2017 pada posisi 8.825 kilobusing feet di dalam casing dan dibersihkan hingga 8.840 kilobusing feet. Itu artinya ada sekitar 15 feet itu yang dibersihkan, kedalaman 15 feet, seperti yang bisa dilihat pada skema well yang di samping. Selanjutnya, memangnya apa sih penyebab terbentuknya scale CaCO3 atau scale kalsium karbonat? Ternyata penyebab terbentuknya itu pertama, ada penurunan tekanan. Dengan diproduksinya fluida formasi secara terus-menerus, tentu akan menyebabkan turunnya tekanan formasi. Nah, tekanan formasi yang turun ini terjadi pada formasi di bottom hole atau formasi dasar sumur. Dan dari dasar sumur kemudian ke permukaan, dan dari wellhead itu ke tangki pengumpul atau sampai separator. Nah, dengan turunnya tekanan ini akan menyebabkan terlepasnya CO2 dari ion-ion bikarbonat atau HCO3. Nah, adanya gas CO2 di dalam air akan membentuk suatu asam yang disebut asam karbonat. Nah, perubahan tekanan yang terjadi pada reservoir secara langsung akan berpengaruh terhadap tekanan parsial CO2. Sebab tekanan parsial dari CO2 merupakan hasil kali komposisi mol CO2. Nah, dengan tekanan total yang dikalikan, seperti itu. Selanjutnya, jumlah gas CO2 yang terlarut dalam air sebanding dengan tekanan parsialnya. Sehingga bila tekanan naik, maka tekanan parsial CO2 juga naik. Dan kelarutan gas CO2 juga akan meningkat. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jika tekanan CO2 turun, akan menyebabkan berkurangnya kelarutan CaCO3, sehingga kemungkinan terbentuknya scale tersebut itu meningkat. Gitu. Penyebab yang kedua itu perubahan temperatur. Memangnya kenapa sih perubahan temperatur? Ternyata perubahan temperatur ini kebalikan dengan karakteristik dari kebanyakan mineral. Kalsium karbonat atau CaCO3 akan menjadi sedikit larut dengan bertambahnya temperatur. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya temperatur itu kan dia menguap. Nah, sehingga terjadi perubahan kelarutan menjadi lebih rendah. Ini akan menyebabkan terendapnya atau menyebabkan pembentukan scale tersebut. Nah, oleh karena itu, scaling atau pengendapan tidak akan terjadi di permukaan, tetapi dapat terjadi di formasi sumur, di sumur injeksi. Nah, jika temperatur sumur cukup tinggi. Ini juga merupakan alasan bahwa scale CaCO3 atau kalsium karbonat sering didapatkan pada alat pemanas atau alat-alat yang lainnya. Pada umumnya, kelakuan dari daya larut kalsium karbonat ini merupakan fungsi atau berpengaruh terhadap temperatur gitu. Jadi jika temperaturnya naik, otomatis kan akan menguap, maka akan jadi terdeposisi seperti itu. Nah, terus ternyata ada 2 jenis air yang bercampur, itu menyebabkan garam terlarut. Jadi semakin besar kandungan dari NaCl,
di dalam air semakin besar juga kelarutan CaCO3-nya di dalam air, dan sehingga kemungkinan terbentuknya si scale tersebut berkurang. Gitu juga dengan pH. Jadi terdapat sejumlah CO2 di dalam air akan memberikan pengaruh pH air dan daya larut dari kalsium karbonat itu. Jadi semakin tinggi pH air atau semakin basah, jadi semakin banyak scale CaCO3 yang akan terbentuk gitu, dan gitu juga dengan kebalikannya. Jadi pH juga akan berpengaruh, dari garam terlarut juga akan berpengaruh seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke penanganan scale dengan penginjeksian dengan bahan kimia. Jadi penanganan scale ini bisa juga dengan bahan kimia. Yang pertama itu dengan kalsium sulfat atau CaSO4. Jadi scale kalsium sulfat itu lebih susah dihilangkan bila dibandingkan dengan scale kalsium karbonat tadi atau CaCO3 tadi. Jadi scale kalsium sulfat tadi dapat dihilangkan dengan melarutkannya ke dalam larutan alkalin kuat, jadi seperti NaOH gitu. Jadi kemudian si CaSO4 itu pasti akan bereaksi dengan larutan alkalin itu. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada penanganan scale barium sulfat atau BaSO4. Nah, scale barium sulfat ini juga sulit untuk dilarutkan, dan biaya yang diperlukan juga tentu mahal karena treatmentnya juga sulit. Ini menggunakan bahan kimia khusus dan kompleks. Kemudian selanjutnya penanganan scale iron sulfate atau FeS. Jadi scale ferrosulfit dapat menyala sendiri dia bila bersentuhan dengan oksigen, dan dapat dihilangkan dengan melarutkannya di dalam asam. Kan ada FeS berarti ada sulfitnya, berarti bisa dilarutkan di dalam asam gitu. Kemudian yang terakhir itu ada penanganan scale kalsium karbonat atau CaSO3 tadi. Jadi penanganan scale CaSO3 tadi dapat dilakukan dengan bahan kimia seperti HCl, H2SO4, asam asetat, ataupun campuran dari HCl dan CuSO4 seperti itu. Yap, jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai problema produksi tentang scaling. Kami mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.